Prof. Burhan, apa yang harus dilakukan oleh KPU? Tadi ada dua pandangan yang berbeda yang mengatakan ya sekalian saja Sirekapnya dihilangkan kalau begitu agar tidak jadi polemik lagi, atau juga ini bisa menimbulkan polemik baru, polemik hukum baru jika kemudian dihilangkan, harus tetap ada sebagai kontrol begitu. Bagaimana pandangan dari Prof. Burhan? Pertama begini, damage control dari KPU kurang bagus dalam menyikapi kontroversi terkait dengan Sirekap. Seharusnya ada semacam pusat krisis yang membantu semacam opini dan komunikasi publiknya supaya KPU tidak babak-belur menghadapi kontroversi berkaitan dengan Sirekap. Jadi masalahnya kalau ada tikus di lumbung padi, tangkap tikusnya, jangan bakar lumbungnya. Jadi manajemen krisis KPU menurut saya berantakan terkait dengan kasus ini. Jadi perbaiki segera untuk meningkatkan legitimasi KPU itu sendiri. Nah, yang kedua, saya termasuk orang yang setuju Sirekap tetap diadakan, bukan semata-mata karena sudah ada aturannya, tetapi ada fungsi penting yang selama ini dimainkan oleh Sirekap, yaitu sebagai kontrol terhadap penghitungan manual secara berjenjang. Jadi jangan lupa modus operandi penghitungannya itu kan sangat hierarkis dan berjenjang, dan setiap jenjang itu punya potensi menghasilkan fraud atau kecurangan. Dan cara untuk mengontrolnya adalah dengan membandingkan dengan data Sirekap, bahwa kalau kemudian ada diskrepansi antara hasil plano dengan apa yang diinput di grafik Sirekap, nah selesaikan masalahnya. Kan nggak semua TPS punya masalah terkait dengan CAP, tetapi yang paling utama adalah memberi peluang buat publik untuk terlibat, karena jangankan warga, partai atau kontestan pemilu nggak punya saksi untuk mendampingi penghitungan manual secara berjenjang. Nah, Sirekap ini membantu buat warga, buat publik untuk terlibat memelototi proses penghitungan secara manual maupun secara online. Jadi Sirekap ini membantu, memudahkan buat publik untuk melihat apakah betul ada kecurangan atau tidak. Dan itu sudah terbukti kemarin itu. Alfat, kalau Anda lihat media sosial itu publik dengan semangat yang sangat tinggi, antusiasme yang luar biasa, mereka membantu menampilkan data-data yang tidak match antara C1 dengan data yang ditampilkan di grafik, dan itu bagus. Daripada tiba-tiba di tanggal 20 Maret publik disodori yang unggul partai ini, calon ini, tanpa dilibatkan dari awal. Kalau sudah di ujung, itu nggak ada kesempatan lagi buat masyarakat untuk melakukan koreksi. Nah, ini fungsi Sirekap yang menurut saya jangan sampai dihilangkan, karena ini membantu kita untuk terlibat secara aktif dan sekaligus membantu melakukan koreksi. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin mendengar suara Mas Adi yang tadi sempat mengusulkan agar Sirekap dihilangkan saja sekalian daripada dengan metode seperti ini dilakukan. Gimana nih Mas Adi? Dua hal saya kira, Tisa. Pertama, Sirekap ini kan bukan hasil resmi yang bisa dijadikan legitimasi oleh KPU untuk mengumumkan siapa yang menang Pilpres dan Pileg. Nah, yang kedua, sumber tawuran opini ini kan munculnya dari Sirekap. Ada data-data yang tidak valid ya di satu TPS dengan TPS yang lain, tidak sinkron antara cek hasil plano dengan input Sirekap. Ini kan munculnya juga dari real count yang ditampilkan oleh KPU, termasuk misalnya polemik soal PSI dan P3 yang beberapa waktu yang lalu yang dinilai dalam hitungan 1 ataupun 2 jam menggelembung suaranya dengan jumlah yang cukup tidak rasional dan perolehan suaranya naik secara signifikan. Oleh karena itu, saya beranggapan daripada memang meributkan sesuatu yang memang bukan acuan untuk mengumumkan secara resmi hasil KPU, untuk apa itu kemudian dipakai? Betul ada monitor, betul ada bentuk transparansi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan KPU misalnya. Tapi kalau kemudian ada upaya dalam tanda kutip ya, seakan-akan publik ini kan dipaksa untuk meyakini KPU itu adalah hasil valid, hasil sah yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan siapa yang menang. Sementara hasil C1 ataupun hasil plano itu ya mengikuti hasil Sirekap. Kan ini yang terjadi sebenarnya di kita. Makanya saya agak sedikit ekstrim sebenarnya. Tapi ini kan sebenarnya sebagai bentuk kritik. KPU setiap persoalan-persoalan yang muncul
mestinya harus direspon secara langsung. Ya, Ketika ada baik. data tidak sinkron satu partai dengan yang lain, Baik. harus disampaikan apa bentuk kesalahannya. Terkait Baik. misalnya PSI suaranya yang meningkat secara signifikan. Apa problemnya? Apa betul Harus PSI itu langsung naik karena diselesaikan. input data itu didasarkan atas perolehan PSI yang memang dari basis-basis PSI di Jakarta, di Banten misalnya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Itu kan tidak ada penjelasan-penjelasan apapun. Ataupun misalnya mesin Sirekap ini memang kacamatanya kacamata rabun. Angka 1 dibaca 1.000, angka 1 dibaca 1.000.000. Ini kan tidak ada penjelasan-penjelasan apapun. Sehingga pada akhirnya Baik. seakan-akan Sirekap versi KPU Persoalan itu ini yang kemudian sebagai memang harus alat Benahi. yang harus dibenahi oleh KPU dalam waktu dekat ini. Dan saya terakhir ke Pak Arief. Pak Arief, dengan kondisi saat ini, resiko apa yang kemudian bisa terjadi ke depannya ini? Ya, mitigasi resikonya ya itu tadi, bagian terakhir yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, KPU harus Halo. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan salah satu narasumber kami, pemirsa, mantan Ketua KPU. Ya, sudah tersambung lagi. Sudah tersambung Halo. kembali. Silakan Pak. Halo. Oh ya. Ya, jadi menurut saya KPU harus mampu menjelaskan ya apa penyebab, misalnya ada laporan tentang kenaikan angka yang tidak rasional. Jelaskan itu, bukan kemudian menutup informasinya gitu loh. Iya. Jelaskan, tidak yang di sini seperti ini, yang di situ seperti itu dan seterusnya. Karena saya yakin penjelasan yang transparan akan juga bisa diterima oleh publik. Baik. Terima kasih Pak Arief Budiman, terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti respon seperti apa dari KPU menanggapi hasil situasi seperti ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.